Halo cepmakers yang ada dimanapun kalian berada. Episode 1 kali ini kita akan membahas tentang minat dan bakat di kalangan mahasiswa. Seiring dengan berkembangnya lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dituntut agar aktif mengembangkan diri tidak hanya dalam bidang pengetahuan melalui perkuliahan, tetapi juga dalam hal seperti mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Dan adanya berbagai kegiatan dalam mengembangkan minat dan bakat semacam ini, mahasiswa diharapkan akan terbiasa dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama yang baik antar rekan. Peranan yang baik dibutuhkan secara menyeluruh sehingga terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan seimbang. Divisi minat dan bakat berusaha mengembangkan potensi mahasiswa dalam kegiatan yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dan teknologi seperti sinematografi, fotografi, jurnalistik, dan radio. Oleh karena itu, Cepmek hadir untuk memberikan tontonan yang layak dan dapat memberikan pembelajaran yang edukatif serta mengajak mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Cepmek hadir untuk mengedukasi para mahasiswa dan memberikan konten-konten positif untuk para mahasiswa yang sedang mengalami insecurity mungkin, dan memotivasi dirilah untuk mengembangkan bakat dan minat untuk kesuksesannya di masa depan. Pada episode 1, Cepmek menghadirkan narasumber yaitu Agilio Octaviasta, di mana dia adalah seorang koordinator dari divisi minat dan bakat di Himpunan Komunikasi. Ayo Cepmakers, tidak usah basa-basi lagi, mari kita panggilkan narasumber kita, Octaviasta. Yo sobat Cepmek yang ada dimanapun kalian berada, selamat datang di episode 1 kali ini. Kita kehadiran narasumber Mas Octaviasta. Halo Mas Octo, apa kabar? Halo, kabar baik Mas. Ya sedikit capek sih. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana nih keseharian Mas Octo dalam kampus? Harian kuliah sih Mas. Ya kuliah seperti biasanya. Juga ini kan dekati ujian akhir semester. Ini sibuk. Ya nugas-nugas sih. Dengar nih, Mas Octo ini kan koordinator dari divisi minat dan bakat di Himpunan Komunikasi, Makom ya. Sri. Nah, itu apa aja sih minat dan bakat di Makom itu? Kalau bicara soal minat bakat di Makom Unisri ya, di Makom itu ada 4 minat bakat. Pertama fotografi, buat teman-teman yang suka hobi-hobi foto nih, hunting itu kita mengadain dengan adanya divisi minat bakat fotografi. Kemudian sinematografi Mas, buat yang suka film-film, perfilman dan lain sebagainya, itu kita juga ada menampung teman-teman di minat bakat divisi sinematografi. Kemudian ada divisi radio, ini yang biasanya itu Mas, divisi anak-anak hits, anak zaman now banget nih, yang suka siaran, suka MC dan lain-lain. Nah ini kita ada wadah di minat bakat namanya divisi radio. Kemudian yang terakhir jurnalistik Mas. Biasa kalau dengar jurnalistik kan liputan, reportase, report dan lain-lain. Nah itu kita ada wadah di himpunan itu divisi jurnalistik itu Mas, 4. Kalau di jurnalistik sendiri, apakah meliputnya di dalam kampus atau bisa di luar kampus, Mas? Kalau jurnalistik ya Mas, kita nggak membatasi ruang lingkup. Teman-teman di divisi jurnalistik itu bisa di dalam kampus juga, terus di luar, tergantung kepekaan dari teman-teman sih Mas. Semisal ada berita di luar ya kita liputan di luar. Semisal ada berita di internal kampus, di dalam kampus, kegiatan apapun ya teman-teman akan mengondisikan. Sebenarnya tergantung kondisi sih Mas, dan juga lagi ada berita apa nih di kampus apa gitu. Jadi nggak ada ruang lingkup batasan gerak buat teman-teman. Dari keempat divisi tersebut Mas, apakah ada kesibukan di akhir-akhir periode ini? Soalnya ini kan mendekati UAS ya, dan akhir tahun.
revisi mas, bukan di akhir periode tapi di pertengahan periode mungkin ya yang dimaksud. Buat kesibukannya akhir-akhir tahun ini untuk keempat divisi itu ya lumayan sibuk Ya. secara kita juga ada beberapa proker juga yang udah dijalankan dan akan dijalankan ke depan. Semisal ini contohnya yang kesibukan dari divisi fotografi, kemarin kita habis ngadain hunting di lokasi di pasar Klewer. Itu kita mengusung tema human interest mas. Itu habis dari beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang laluan lah, teman-teman fotografi habis hunting itu proker itu di pasar Klewer. Terus untuk kalau pas hunting itu apakah itu di lingkup Solo ataukah bisa keluar-keluar? kalau buat hunting sebenarnya bebas mas, tergantung tema dan apa yang mau kayak dibuat hunting mereka. Misal temane di luar Solo ya monggo, tapi kita lebih berfokus di Solo aja sih mas, biar itu lebih ya Biar efisien ya. efisien juga waktunya kan, juga nggak terbuang di perjalanan misal di luar kota dan lain-lain. Untuk divisi yang lain mungkin Untuk divisi yang lain seperti sinematografi, doain mas, ini juga kita baru ya, persiapan buat pembuatan film pendek teman-teman divisi sinema. Insya Allah Januari mas, pertengahan atau awal gitu. Terus kesibukan yang divisi yang lain seperti radio kita ada siaran setiap 1 minggu 2 kali ya, siaran daily gitu. Terus insya Allah juga ini kita akan ngadain podcast biar kayak tetangga yang lain lah. Ini kan apalagi zaman sekarang ini podcast lagi naik-naiknya. lagi booming ya, kita mencoba lah mengikuti insya Allah ya. Terus kemudian yang terakhir divisi jurnalistik ya, jurnalistik kemarin kita juga habis liputan mas, liputan ya, kegiatan internal kampus, terus liputan ya, berita seputar ya yang ada di Solo Raya lah kalau diliput eksternal. Kalau itu yang diliput apakah cuman berita-berita lokal atau berita dalam kampus bisa diliput? Sebenarnya nggak ada ruang batasan sih mas, tergantung kepekaan teman-teman aja. Kayak semisal di kampus lagi booming masalah apa, terus kayak event apa ya, teman-teman bakalan ngimput di internal kampus. Misal nih di kampus misal nggak ada event, nggak ada berita apa sepi, ya teman-teman cari berita di luar kan mesti banyak kan. Tiap harinya mesti ada aja lah di Solo Raya ini. Dan untuk keempat divisi tersebut itu masih berkesinambungan atau itu jalan sendiri-sendiri? Kalau untuk minat dan bakat sepertinya harus berkesinambungan sih mas. Kecuali di 4 divisi itu kan kita di bawah naungan minat dan bakat ya, jadi satu ya. Jadi ya sebisa mungkin dari masing-masing divisi ini, fotografi, sinema, radio, jurnalistik, aku harap sih saling terkaitan lah, bisa bekerja sama satu sama lain. Terus kan enak mas juga, misal kita bisa berkolaborasi 4 itu kan hasilnya lebih maksimal daripada kita berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Oh, kalau boleh tahu nih, kalau di divisi minat bakat itu apa aja sih fasilitas dari fotografi mungkin? Kalau untuk fasilitas mas, ngomong-ngomong fasilitas di minat bakat, kita alhamdulillah juga disupport sama pihak kampus, terutama prodi komunikasi juga. Untuk divisi sinema terkait pembuatan film dan lain-lain, di kampus juga sudah disediakan alat pendukung ya, meskipun belum wah kayak produksi film PH wah itu ya, tapi alhamdulillah masih bisa membackup teman-teman buat memproduksi film. Seperti kamera, lighting, audio, dan alat pendukung lainnya. Insya Allah di kampus juga di lab ilmu komunikasi sudah tersedia mas. Terus untuk foto sendiri kita juga udah ada kamera di kampus yang bisa digunakan mahasiswa ilmu komunikasi, lebih tepatnya mahasiswa yang ikut
divisi fotografi buat hunting. Dan untuk radio sendiri fasilitas yang diberikan di prodi ilmu komunikasi itu ada, kita punya lab mas, lab radio. Nah, kita juga bisa siaran di situ. Itu labnya pribadi punya ilmu komunikasi atau bisa dipakai prodi lain? Kalau dipakai prodi lain kurang tahu juga sih mas, tapi yang lebih emang digunakan buat menunjang aktivitas teman-teman ilmu komunikasi sih. Itu bisa digunakan buat siaran dan itu sering dipakai teman-teman divisi fotografi kayak radio buat siaran daily itu loh. Dan jangkauannya cuman area kampus sih mas, jangkauan siarannya. Tapi kalau di platform ya di media sosial semua bisa terjangkau. Berarti itu disiarkan di kampus ya? Kalau disiarkan itu bisanya kalau di kampus buat kalau kita juga belum nyakup siaran untuk luar-luar itu kan, baru di internal kampus. Tapi kalau ya itu tadi misal jadi streaming live di platform YouTube ya semua bisa menyaksikan, ya hanya lingkup internal industri aja. Tapi semisal nih mas, siaran tapi siang hari itu kan ada kelas-kelas yang sedang menjalani mata kuliah. Nah itu apa nggak ganggu? Kalau untuk siarannya sendiri kita jarang ya mas, kita ambil siang ya. Berarti sore? Kemungkinan sore setelah jam pembelajaran, jam mata kuliah pada selesai ya, biar nggak ganggu kan mas. Itu sih. Nah kalau di divisi, di 4 divisi tersebut itu apakah, kan ada nih mahasiswa baru di Universitas Slamet Riyadi kan. Nah itu apakah semuanya harus bergabung ke divisi tertentu atau tidak? Kalau sebenarnya masuk ke divisi minat bakat itu tidak ada unsur paksaan ya. Tergantung antusiasme. Ya, mereka ingin mengembangkan potensi mereka di divisi apa, kan kita udah menyediakan 4 divisi tadi. Nah, dari 4 divisi tadi kan mereka bisa pilih, oh aku passionnya di fotografi, aku passionnya di sinema atau di radio atau di jurnalistik. Ya monggo teman-teman bebas untuk memilih mas. Kita nggak memaksakan si A itu harus masuk ke sini, enggak. Tergantung ya, balik lagi namanya juga minat bakat. Nah, kan tergantung minat dan bakat mereka juga kan, enggak. Dan di keempat divisi tersebut itu selaras atau ada yang lebih menonjol? Kalau di 4 divisi itu mas kayak ya alhamdulillah berjalan selaras lah, nggak ada yang wah divisi ini yang lebih menonjol, enggak. Kita emang kita berjalan sama-sama, nggak ada yang kompetitif atau gimana. Dari keempat divisi tersebut itu menarik dan merangkul mereka atau emang dibiarkan mas maba-maba tersebut tergantung antusias mereka kan? Itu tadi mas, kita udah menyediakan di Himakom, udah menyediakan wadah buat teman-teman yang mau mengembangkan potensi, mengembangkan bakat mereka ya di 4 divisi. Ya monggo, misal teman-teman cocoknya yang mana, terus kayak tuh pengen mengembangkan di bidang mana ya monggo. Kita nggak ada paksaan mas, yang udah tak tekankan di awal juga nggak ada yang milih nih. Misal teman-teman mahasiswa baru semester 1 ya, nggak ada yang mau masuk 4, ya udah berarti kan sebenarnya kita udah, yang penting udah menyediakan tempat, menyediakan wadah buat mereka mengembangkan potensi dan kekaryaan. Misal mereka udah ini ya nggak masalah, dan sewaktu-waktu mereka mau join ya monggo. Berarti di divisi-divisi tersebut itu kita bisa belajar ya mas, bukan cuman yang bisa masuk divisi ini, yang bisa masuk divisi ini. Bisa kita banget bisa belajar. bisa banget. Soalnya balik lagi sih mas, kita kuliah kan tempatnya orang belajar. Sama di Makom juga di divisi minat bakat lebih tepatnya itu bukan tempatnya orang-orang pro lah, bisa dibilang bukan tempatnya orang profesional. Kita semua sama-sama belajar mas, sama-sama berangkat dari nol. Semisal ada yang bisa, kita mengajari yang nggak bisa. Terus ya intinya kita berkarya bareng lah, nggak ada yang ini senior harus ini enggak. Kita emang berproses bersama di situ, dan malahan justru kita bakalan senang kedatangan teman-teman yang niatnya mau belajar, bukan mau pamer. Kan kadang ada yang wah aku udah jago nih di video, aku mau pamer, aku mau masuk divisi sinema karena aku udah jago gitu. Ya sebenarnya kita bukan berarti nggak perlu orang seperti itu ya, kayak
sebenarnya kita perlu, tapi kita lebih menghargai buat orang-orang yang join di salah satu divisi itu buat niat awal belajar, semuanya juga belajar. Dan untuk divisi-divisi contohnya sinema, fotografi, radio itu apakah itu yang jalan cuman di lingkup kampus atau misal kalau ada kolaborasi dari unit lain misalnya? Tidak menutup kemungkinan bisa, dan aku pribadi juga sebenarnya menginginkan adanya kolaborasi dari teman-teman minat bakat kampus lain ya, sambil menyelam minum air lah mas, kayak kita sambil mengembangkan potensi sama-sama sambil kita menjalin relasi, karena itu penting kan mas. Ya. Menjalin relasi itu kan ya saling tukar pikiran dengan himpunan mahasiswa komunikasi kampus lain kan, jadi kayak pandangan kita juga semakin luas, semakin wawasan kita juga semakin luas kan. Kalau semisal kan ada nih apa yang belum join ke divisi-divisi itu kan, nah itu faktor apa sih yang buat mereka nggak join ke divisi-divisi itu? Kalau belajar dari pengalaman yang kemarin, mungkin rasa kurang percaya diri sih mas. Misalnya sebenarnya kapasitasnya, kemampuannya di divisi sinema. Nah mungkin karena dia nggak percaya diri dengan kemampuannya, dan atau dia malah minder sama teman-teman yang lain, mengiranya bahwa wah aku sebenarnya nggak bisa banget nih di sinema, tapi itu tadi berbekal dia nggak percaya diri, jadi mungkin ya kayak mau join itu takut, ngirane teman-teman yang udah masuk di divisi-divisi itu udah pro nih, udah bener. Jadi ya mungkin salah satu faktor terbesarnya kurang percaya diri, terus kayak kurang memahami itu sih mas, kayak kemampuan diri sendiri sebenarnya. Itu sih dua poin utamanya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang ingin join mas, itu apakah bisa join ke divisi-divisi lain atau cuman harus ke satu divisi? Kalau untuk itu sebenarnya nggak masalah mas. Misal teman-teman divisi sinema mau mempelajari divisi fotografi itu nggak masalah. Tapi yang penting Ya fokus ke satu ya divisi. fokusnya ke satu divisi mas. Soalnya kan di 4 divisi itu kan kita ada beberapa proker nih. Ya nggak enak lah misal kita masuk di beberapa divisi dan menjalankan proker itu semua ya capek banget kan mas, apalagi ya lah, apalagi kita juga dibarengi sama kuliah juga kan. Ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan misal teman-teman divisi fotografi mau belajar radio, jurnalistik, monggo. Namanya juga kita di minat bakat belajar mas, bebas teman-teman mau mengeksplor apa, tapi ya itu tadi ada satu titik fokus yang benar-benar mereka pegang gitu loh. Misal awal divisi fotografi ya tetap fokus. Untuk pertanyaan terakhir nih mas Abdul, Ya. apa sih pesan dan kesan menjadi koordinator dari divisi minat dan bakat, dan mungkin ada motivasi lah untuk teman-teman yang mungkin belum join ke minat dan bakat, silahkan monggo. Kalau kesan dan kesan ya, terutama kesan diamanati buat menghandle jadi koordinator divisi minat bakat itu, yang pastinya seneng banget ya. Dalam arti ya aku pribadi bisa menyalurkan kemampuanku juga di nggak hanya satu divisi ya, terutama yang menjadi tantangan juga 4 mas. Kalau boleh bercerita, Curhati nggak apa-apa. Iya. Silakan. Kebetulan aku dulu juga salah satu pengurus atau wakil dari divisi sinema. Nah itu diamanati jadi koordinator yang harus merangkap itu, menghandle 4 divisi itu ya sebenarnya tantangan juga. Orang basic aku aja dari sinematografi, nggak tahu fotografi. Ya mungkin kalau fotografi masih ada hubungannya mas, kayak jurnalistik, radio kan merupakan tantangan sendiri ya, jadi sangat berkesan sih mas. Masih asing ya meskipun asing kan tidak menutup kemungkinan juga buat aku pribadi belajar mengembangkan potensi diri di bidang lain ya. Kalau ditanya kesannya, berkesan banget sih, banyak pembelajaran juga, hal-hal baru juga yang aku bisa pelajari juga. IPA siapa ya mungkin kayak itu sih, teman-teman yang belum join ya, buat teman-teman yang belum join di grup minat bakat, monggo kalau mau join kita welcome. Kita
kita sangat menerima nih teman-teman buat belajar dan mengembangkan potensi teman-teman, terlebih di 4 divisi itu ya, sinema, radio, fotografi, jurnalistik. Intinya lebih percaya diri aja sih, ke diri sendiri, lebih peka terhadap kemampuan yang dimiliki, dan jangan takut salah. Intinya orang kita kan sama-sama belajar. Di divisi itu kita sama-sama belajar, jadi jangan takut salah, terus jangan takut aku nggak bisa apa-apa, kita sama-sama belajar. Nanti juga bakalan lama kelamaan teman-teman bakalan bisa gitu loh. Orang yang penting pertama satu Mas, niat. Ada niat itu udah rintangan insya Allah terlewati, terabas ya Mas. Terima kasih untuk Mas Okto sudah hadir di acara kami di Ya, Cekmek kali ini, episode 1 kali ini. Dan mungkin untuk sesi terakhir ada Q&A dari teman-teman dari Instagram nih. Nah, ini untuk pertanyaan pertama nih. Sesi Q&A dari @aiza_rnt. Masnya kalau minum jongkok apa berdiri? Apa nih? Biasanya setengah kayang sih Mbak. Enggak kayang. Pertanyaan kedua Dari @araci__. Itu CWK apa CWK ya? ya. Kok bahas CWK sih Mbak? CWK aja. CWK. aja. Lah kok masnya dikucir itu? Biar kayak kuda poni ya. Wah. Pertanyaan ketiga Dari @rahma_wsh. Kenapa namanya Agilio? Nah kenapa mbaknya nyampe Esa? Nah, pertanyaan berikutnya Dari XZVORR. Menurutmu manusia itu terbuat dari apa selain agama? Selain agama, Yes. pohon tebu dan kelapa Mas. next. Dari @zombieprick. Kok iso sangar ngono makame apa? Nek sarapan beling karo sego Mas. Campur. Kayak kayu ra Mas. Dikit sih. Next. Dari @asmarani_f28. Mas, kapan kurus? Mungkin kalau matahari terbit dari timur sih. Kiamat no Mas ini. Mustahil. Dari @rang_3259. Gimana sih Kak cara agar kita bisa? Bisa apa ki? Ini jak padu Mas. Tanyaane nanggung iki. Ini udah tutup. Iki bote mandek iki. Dari @ceritanya Isel. Di mana yang jual kue Yupi? Di Indomaret terdekat sih biasanya ada. Indomaret terdekat. Dari @_si anak baik. Mas Okto bisa kayang apa tidak? Bisanya sayang. Wah. Waduh. Baik, Terima kasih Mas Okto. Tepuk tangan aja Mas Okto. Oke. Oke.